Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Merlin Regit Andiani, Epa Rahmawati, Nurmalati Sukma, Sinta Septiani, akan membahas tentang keterampilan sosial dalam IPS. Materi pertama adalah pengertian keterampilan sosial, akan dibahas oleh saya, Merlin Regit Andiani. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial akan dibahas oleh Teh Nurmalati Sukma. Cara mengembangkan dan macam-macam keterampilan sosial akan dibahas oleh Teh Epa Rahmawati. Strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial akan dibahas oleh Teh Sinta Septiani. Materi pertama yaitu pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial menurut beberapa ahli. Menurut Combs dan Slaby atau Gimple dan Merrill tahun 1998, keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan di saat yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain. Kemudian menurut Libet dan Lewinson atau Cartledge dan Milburn tahun 1995, keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan perilaku-perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan punishment oleh lingkungan. Kesimpulannya, keterampilan sosial adalah sebuah alat yang terdiri dari kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Keterampilan sosial meliputi 1. Kemampuan berkomunikasi, 2. Menjalin hubungan dengan orang lain, ketiga, menghargai diri sendiri dengan orang lain, keempat, mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain, kelima, memberi atau menerima umpan balik atau feedback, yang keenam, memberi atau menerima kritik, dan terakhir, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Baik, materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Nah, faktor ini digolongkan oleh Nata Wijaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam ini adalah faktor yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, seperti bakat, jenis kelamin, kecerdasan, dan kepribadiannya. Yang kedua yaitu ada faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini yaitu faktor yang dimiliki oleh manusia setelah dilahirkan. Nah, di dalamnya ini meliputi keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu ada faktor perpaduan. Faktor perpaduan ini merupakan faktor perpaduan dari faktor dari dalam dan faktor dari luar, yang di dalamnya meliputi emosi, kebiasaan, dan kepribadian. Materi selanjutnya, cara mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini menurut Tolib dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Yang pertama, membuat rencana dengan orang lain. Yang kedua, partisipasi dalam usaha meneliti sesuatu. Yang ketiga, partisipasi produktif dalam diskusi kelompok. Yang keempat, menjawab secara sopan pertanyaan orang lain. Yang kelima, memimpin diskusi kelompok. Yang keenam, bersikap secara bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, menolong orang lain. Selanjutnya, ada macam-macam keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini dikelompokkan kepada 4 bagian, yaitu ada keterampilan dasar berinteraksi, keterampilan komunikasi, keterampilan membangun kelompok atau bekerja sama, dan juga ada keterampilan menyelesaikan masalah.
strategis dalam mengajarkan keterampilan sosial. Terdapat beberapa strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada para siswa melalui pembelajaran IPS. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah salah satu model yang disusun khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan konseptual yang terstruktur dengan baik, yang diajarkan dengan pola kegiatan bertahap selangkah demi selangkah. Yang kedua, strategis pembelajaran kooperatif. Sesuai dengan namanya, model pembelajaran ini mengedepankan pencapaian tujuan pembelajaran melalui mekanisme kerjasama antara siswa. Pembelajaran seperti didasari konsep bahwa siswa akan lebih mudah memahami dan menemukan konseptual mereka saling berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, strategis pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendukung siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan mengedepankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat mengemukakan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Strategis pembelajaran inquiry menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.